Jangan yang sing atas-atas Pak Dede. Nah, Ibu Bapak, ya insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahas masalah bab keluarga atau anak ini. Keluarga. Bahas keluarga saja sedikit mengulang kajian Bidadari. Ibu dan Bapak, insya Allah dirahmati oleh Allah. Bagaimana agar keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga yang minim konflik lah. Ibu dan Bapak, bahwasannya pernikahan itu dalam agama Islam disebut dengan mitsaqan ghalidhan. Apa arti mitsaqan ghalidhan? Ikatan yang sakral, perjanjian yang agung. Karena seorang laki-laki ketika memegang tangannya bapak mertuanya, kemudian mengucapkan kalimat akad nikah, insya Allah dan saya masih ingat tuh, kan baru 15 tahun yang lalu, yang jadi kan 30 tahun ke atas. Nah, ketika saya megang tangan bapak mertua, saya terima nikahnya Dewi Sartika Puspasari, istri saya, binti Sarti Abdullah Karim, dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Ketika akad nikah, sehingga sananya Allah itu bergetar, karena di dalam akad nikah terjadi transaksi yang agung. Yang pertama, transaksi perpindahan tanggung jawab. Yang sebelumnya si istri urusan sandang pangan papan yang urusi bapake, setelah nikah yo berganti kepada suaminya. Yang kedua, transaksi menghalalkan sesuatu yang sebelumnya Dede Wahyudin melihat saja terbatas, dengan akad nikah menjadi bebas, unlimited, tanpa batas. Makanya arsy Allah itu bergetar. Ibu dan Bapak, insya Allah dirahmati oleh Allah, punya anak laki-laki, punya anak perempuan, ya semuanya ada kelebihannya. Makanya bagi orang tua yang anaknya perempuan semua, ini tiket surga buat panjenengan. Karena anak-anak perempuan ini akan menjadi penghalang untuk orang tuanya dari panasnya api neraka. Man kana lahu thalathu banatin, barang siapa keluarga ini diberikan anak-anak perempuan, wa sabbara alaihinna, dan sabar dalam menjaga, mendidik dan merawatnya, wa kasahunna min jiladihi, dan memberikan pakaian yang menutup auratnya, kunnallahu hijaban minan nar, sampai anak perempuan ini diberikan kepada seorang lelaki sebagai suaminya, maka orang tuanya mendapatkan penghalang dari panasnya api neraka. Karena kalau zaman dahulu benar-benar kalau punya anak perempuan ketika sudah nikah, maka anak perempuan ini cul di KIG, dikasihkan sama orang. Betul apa betul lu? Apalagi kalau suaminya tinggalnya di luar Jawa. Aduh, ya Allah, bawa ke Kalimantan, bawa ke Papua. Pas lagi punya cucu mau ke Papua, mikirnya apa sih? Makanya kalau anak perempuan belum menikah, dia pilih kedua orang tuanya. Tapi kalau anak perempuan sudah menikah, dia harus taat kepada suaminya. Makanya di sini mbak-mbak yang belum menikah, waktunya berbakti tenanan kepada bapak ibunya. Nanti kalau sudah menikah, ya ada suami misalnya. Beda dengan anak laki-laki. Anak laki-laki juga berat ibu dan bapak. Ada orang yang tanya, ya Rasulullah, man akdaru, siapa orang yang paling berhak saya baiki? Kata Nabi, umuka. 3 kali salah sama sebagai titik tekan. Laki-laki ketika sudah menikah dia milik ibunya. Makanya kenapa anak laki-laki ketika mendapatkan warisan mendapatkan lebih banyak daripada anak perempuan. Dia punya kewajiban terhadap ibunya dan istrinya. Seperti itu Bapak Ibu. Dan pernikahan bukanlah perkara main-main.
Pernah saya sampaikan Bapak Ibu, kasuistik ya. Dulu ada kasus sempat viral, Fahmi nikah dengan Anggi. Nikah pagi hari, sore hari, nikah pagi hari, siang hari. Sore harinya si Anggi bilang, Mas, saya pesan ayam geprek. Ini GoFoodnya sudah datang di gang, saya ambil dulu ya. Oh silakan. Ngambil ayam geprek di depan gang sore hari, nanti pengirang mulai. Ternyata minggat sama mantan pacarnya. Lapor polisi, Fahmi sudah 24 jam. Polisi bergerak. Kemudian ditemukan Anggi sedang berada di kos-kosan dengan mantan pacarnya. Ya wong lanang ya ora trimo to ya. Ora itu apa-apa beresepsi barang kok. Langsung talak, cerai. Tapi Fahmi wis berkorban banyak ini, termasuk sudah menyerahkan maharnya. Boleh tidak mengambil maharnya kembali Fahmi ini, Bapak Ibu? Boleh tidak? Tak minum saya batal di kulo. Habis isi subuh barokah di Kerten sampai setengah 6 lebih terus ke sini. Ternyata ketika jatuh talak, padahal si Fahmi ini belum melakukan hubungan suami istri, maka boleh mengambil maharnya tapi cuma setengah. Dalilnya Al-Baqarah 237. Wa in talaqtumuhunna, dan jika kalian menceraikan istri-istri kalian, min qabli an tamassuhunna, dan kalian belum melakukan hubungan suami istri, wa qad faradtum lahunna fariidatan, maka istrimu sudah berhak menerima maharnya. Tapi kemudian terjadi perceraian, fanisfu ma faradtum, engkau sudah bisa mengambil setengah mahar. Tetap rugiah, tetap gigi. Sudah benar kan? Nah biaya catering kurang dihitung, nyewa gedung barang, nah memang. Makanya pernikahan bukanlah perkara main-main. Ibu dan bapak, baik di jalan di rumahku adalah surgaku. Artinya memang memiliki keluarga, pasangan hidup yang baik, itu termasuk sumber yang bisa mendatangkan kebahagiaan di alam dunia. Dijelaskan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, arba'un minas sa'adah, ada 4 sumber kebahagiaan. Al-mar'atus sholihah, kalau jenengan memiliki, yaitu pasangan hidup yang baik itu Masya Allah, hidup di dalam surga di dunia itu serasa berada di dalam surga. Karena kalau anak yang rapi siji-siji lu mau kabeh wis. Nek rumah tinggal berdua mah. Hanya beruntunglah suami yang punya istri, Masya Allah, jangan lupa apa, istri jangan harus paham, jangan lupa apa terhadap dia. Nah ibu dan bapak, begitu juga sebaliknya ya. Kalau seorang suami, seorang istri punya suami yang Masya Allah, good looking and good rekening ya. Juga kan suami ini yunyah. Tapi hati-hati ya Bu, sama. Suami punya istri yang cantik, ya was-was. Istri punya suami yang ganteng, sugih ya was-was. Memang kayak gitu dunia itu. Kata Imam Ibnu Qayyim, hamun lazimun, dunia itu bisa meresahkan. Makanya biar tenang dengan urusan dunia harus seperti tukang parkir ya. Tukang parkir mobilnya banyak, motornya banyak, orang kemaki, orang sombong. Tukang parkir mobilnya di bawah semua, motornya di bawah semua, orang depresi. Karena konsepnya saya cuma dititipi, bukan merasa memiliki ini suami, ini istri, ini anak, ini harta, semua titipan dari Allah. Itulah yang dilakukan Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman dipuji, kau sungguh hebat, Nabi yang paling kaya raya. Lalu kata Nabi Sulaiman, ada min fadlillahi Rabbi, semuanya adalah karunia dari Allah. Nah ibu dan bapak, insya Allah dirahmati oleh Allah. Jadi mewujudkan keluarga yang penuh dengan ketenangan, penuh rasa cinta, itu bukan perkara yang mudah Bapak Ibu.
Nah, setiap saya ngisi khutbah nikah, pada saya menyampaikan 5 perkara ini, membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ibu dan bapak, agar nasihat ini kita mudah mengingatnya, saya singkat dengan kalimat nikah 5 huruf N, I, K, A, dan H. Saya dapat inspirasi ini ketika lagi naik motor. Dia caranya ngisi khutbah nikah itu ringkes padat termentas. Ternyata yang nikah itu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, hendaklah keluarga ini meluruskan niatnya karena Allah. Yang kedua, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu butuh ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bi ilmin, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bi ilmin. Waman arada huma fa'alaihi bi'ilmi. Dan urusan keluarga itu urusan dunia dan akhirat, itu betul ilmu. Kaknya adalah kuatkan iman, karena tiap keluarga pasti punya ujian masing-masing. Amanah, orang itu hendaklah fokus dengan tanggung jawabnya masing-masing. Dan yang haknya adalah hati jauhi dari dosa, karena dosa itu sumber dari segala sumber masalah. Kita kupas ini Bapak Ibu. Sampai jam berapa nih? Jam 7 lah ya. Sama temen korting 15 menit gak apa-apa. Nah, Ibu dan Bapak, yang pertama, ketika keluarga itu ingin penuh dengan ketenangan, kebahagiaan, dan tak kuat terhadap ujian, hendaklah keluarga ini dari awal memang sudah niatnya lurus karena Allah. Kita jujur Bapak Ibu, setiap orang menikah pasti ada alasan motivasi di belakangnya. Lihat ada yang menikah karena hartanya. Wah, anak siji-siji nih, Bapak Ibu sabun sewaris tunggal nih. Kemudian wali hasabiha, melihat nasab keturunannya Bapak Ibu. Keturunan nih, kalau zaman dulu orang Arab kan ukurannya adalah nasab. Mereka itu sangat asobiyah, sangat kesukuan. Makanya dulu Abdullah bin Mubarak ya, Abdullah bin Mubarak ini, kisah Mubarak itu kan menilainya dengan nasab. Jadi suatu hari Mubarak ini bekerja di perkebunan delima. Tuannya itu namanya Nuh bin Maryam, namanya Nuh. Nah, Ibu dan Bapak, Nuh ini bilang, "Hei Mubarak, jaga kebun delima ini, siap. Lepas gas." Suatu hari Nuh ini kedatangan tamu. Untuk menjamu tamu ini, Nuh ini ingin menghidangkan buah delima. Lalu mendatangi karyawannya, "Hei Mubarak, siapkan delima untuk tamu saya." Siap. Maka Mubarak ini mengambil buah-buah delima lalu diserahkan kepada Nuh. Kata Nuh, sebelum diberikan kepada tamunya dicek dulu. Oh kan contoh ya. Kalau cek orang sana sing balik mana teh gawe tehnya. Kalau kerja sih benar gitu loh ya. Siap, saya cari lagi. Yang kedua kali, kok kerja lagi. Sing balik gitu ya. Sing benar kamu tukang kerja. Sampai 3 kali kecut semua. Marahlah Nuh ini. Ya Mubarak, bukankah aku tugaskan kau untuk merawat perkebunan delima ini? Cuman beda mana yang manis yang kecut kau terasa aja. Apa jawaban Mubarak? Wahai juragan Nabi Nuh bin Maryam, aku akan di awal kerja di sini cuma suruh menjaga merawat perkebunan delima, bukan disuruh mencicipi. Jadi saya kerja di sini lama belum pernah saya cicipi satu pun. Kaget ini. Artinya begini, Nabi Nuh ini kan juragan lama ya, artinya baruan gajah. Wis ngerti mudeng jenis karyawan lah gitulah. Tanggal seperti saya, seorang sesok ini gitu, mungkin gitu. Maka Nuh bin Maryam ini mencari informasi dari kawan-kawannya Mubarak di perkebunan. Ternyata kawan-kawannya memberikan penilaian yang bagus. Memang Mubarak ini orang yang soleh, masya Allah. Maka benar Bapak Ibu kata Nabi Muhammad, kalau kita ingin melihat kualitas agama seseorang, lihat dia berkawan dengan siapa, gitu kan ya? Nanya ke kawannya. Termasuk jenengan orang boleh mantu, tanya dulu ke kawan-kawan calon mantu jenengan.
penting ini. Ibu dan bapak, ternyata dari kawan-kawan yang Mubarak tahu Mubarak itu orang soleh. Nah, hingga suatu hari Nuh ini memanggil Mubarak, ya Mubarak ta'al di sini. Ada apa? Mubarak kan dekat kayaknya dipecat ini ya. Saya mau nanya nih, saya tuh punya anak perempuan, siapa? Menurut kamu anak perempuan itu yang paling pantas itu siapa coba? Nuh bin Maryam Nabi Kahom Mubarak itu gak pikir macam-macam. Dia sadar diri, sadar posisi, yo sadar ayu. Ya ora mungkin toh anaknya juragannya dinikahkan dengan dia, ora mungkin dia sadar diri. Terus jawaban Mubarak, wahai juraganku Nuh bin Maryam, saya ini nggak bisa jawab. Bisa mulai jawab. Oke lah kalau gitu. Karena jenengan yang minta, maka saya jawab. Wahai juraganku Nuh bin Maryam, kalau orang-orang Nasrani menikahkan anak-anaknya berdasarkan rupanya, si Melayu, si ganteng itu yang dicari. Orang-orang Yahudi menikahkan anak-anak mereka berdasarkan hartanya. Maka dulu bisnis di kota Mekah itu dikuasai di Madinah oleh orang Yahudi dengan praktek manakisme. Dan orang-orang Arab zaman dahulu itu sangat kuat kesukuannya. Mereka menikahkan anak-anaknya berdasarkan nasab keturunan. Jadi zaman dulu itu nasab. Oh ini dari bani ini, dari bani ini gitu. Sedangkan kita orang-orang Muslim menikahkan anak-anaknya berdasarkan kebaikan agama seseorang. Masya Allah. Terus Nuh bin Maryam ini nanya, ya Mubarak, menurut sampean siapa yang paling baik agamanya di daerah sini? Aduh, nggak tahu saya bertukang kebun. Wah, saya tidak menemukan orang yang paling baik agamanya kecuali engkau. Mau nggak kamu jadi mantu saya? Bahasa apa? Ini jackpot ya, dapat mantu, dapat mertua yang kaya raya, anaknya juga cantik dan soleh. Jadi seperti itu penjelasan dari Mubarak. Zaman dahulu ada orang yang menikahkan memang bangsa Arab itu karena nasab keturunan dari bani ini, bani itu. Ada juga yang menikah wajah bani, kayak aneh lah. Boleh si cantik. Ya manusia gitu Pak. Makanya dalam nikah kan boleh nonton, dilihat dulu. Ya dilihat artinya jadi kan nonton ini gereng apa boten gitu loh. Enek rasa apa boten gitu loh. Karena penting kadang-kadang. Tapi ada juga walidini menikah disebabkan faktor agamanya, tapi kata Nabi fatfar bidatid, kualitas agama yang menjadi nomor satu. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah, di sekolahan saya ada guru baru. Beliau itu orang daerah Kalioso. Beliau ini lulusan Mesir. Ketika masuk ngajar, baru ngajar berapa bulan ini? 1 semester aja belum. Tapi ketika perkenalan, aku kayak kepo, saya itu suka nanya. Sampai udah nikah belum? Pernah nikah. Berarti sudah keren ya. Duren. Terus nikah baru 9 bulan. Udah cerai. Terus dia pengen nikah lagi, murah. Yuk pengen tuh aja dia loh. Terus dia cerita, karena saya sudah mengalami perceraian dan sebagainya, dia mikir sekarang karena sudah posisi sudah kayak gini Pak Cici, yang penting saya kayak dulu awal-awal kalau cuma ayo kalau sih, yang penting boleh calon pasangan itu yang agamanya bagus. Oh memang benar Pak. Fatfar bidatidin, pilihlah ketika kita menikah karena faktornya agama. Kenapa? Karena juga apa tuh Bapak Ibu? Al-iman yanqus wa yazid. Iman kita itu naik dan turun. Bahkan iman itu bisa usang. Innal imana la yakhluqu fi jawfi ahadikum kama yakhluqu thawbuf. Iman kita ini bisa usang sebagaimana usangnya pakaian. Ibaratkan iman kita itu seperti pakaian bahrigo. Apa Bu? Lama-lama yo warnanya luntur, kusam dan bahannya rapuh ya. Fas'alullah an yujadida imana fi qulubikum, dan mohonlah kepada Allah agar senantiasa memperbaharui keimanan panjenengan. Artinya rasa iman saja, keimanan itu bisa naik dan turun. Apalagi cinta Pak. Rasa cinta dan sayang kepada pasangan kita pasti bisa turun, bisa naik, betul Pak. Makanya kenapa seseorang itu ketika menikah harus alasannya karena agama, karena Allah. Seperti ini alasannya Bapak Ibu.
Karena kalau suatu hari nanti rasa cinta panjenengan kepada suami atau istri mulai melemah gara-gara godaan dunia, maka Allah lah yang akan menguatkan kembali rasa cinta tersebut. Karena dulu jenengan nikahnya niatnya karena Allah, dapat dagangan dari pusat. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, salah satu 3 perkara hakun 'alallahi aunuhum, yang Allah berjanji akan menolong orang tersebut. Yang pertama, al-mujahidu fi sabilillah, orang yang berjuang niat karena Allah, Allah akan tolong kalau ada masalah. Yang kedua, wal mukatabul ladzi yuridul ada'ah, seorang budak yang ingin membebaskan dirinya kepada tuannya, kemudian membayar dengan cara mencicil. Dan yang ketiga, wa nakihul ladzi yuridul afafah, orang yang menikah niatnya karena Allah, ingin menjaga kesucian harga dirinya, maka Allah akan menolong jika ada masalah. Nah, ibu bapak insyaallah dirahmati oleh Allah, dan kebanyakan orang yang mau menikah, yang menjadi salah satu faktor membuat mereka berat dan ragu adalah faktor ekonomi. Sama ya Pak ya, dengan saya bukan jenengan. Dulu waktu nikah yang mikir aku sama pengen bojoku, anakku si sopora. Intinya kalau niatnya kita sudah lurus, urusan rezeki pasti ada jalan, karena sudah ada jaminannya. Wa anqihul ayama minkum wasalihin min ibadikum wa imanikum, nikahkanlah anak-anak kalian, budak-budak kalian, yakunu fuqara, jika mereka dalam keadaan fakir, ayyuhumullahu min fadlihi, dengan niat yang lurus karena Allah, maka Allah akan memberikan tambahan rezeki lewat tunjangan pernikahan. Nah, ibu dan bapak yang insyaallah dirahmati oleh Allah, kemudian ada pertanyaan, Pak Cici, nek aku wis baca Nabi, dan ben niat nikah aku karena bojoku yo ayo tenanan Pak Cici. Lah nek diperbaharui niat saya, sudah nikah lama sekali ini ora. Boleh enggak wis, Pak? Boleh. Memperbarui niat hukumnya diperbolehkan menurut Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar. Kalau dulu 20 tahun yang lalu saya niat karena dijodohin nikahnya. Dulu saya nikah karena suami saya niatnya ganteng, duitnya akeh. Saya nikah dengan perempuan ini karena cantiknya, bukan semuanya karena Allah. Sekarang ngaji sudah tahu dan sadar, diperbarui niat hukumnya boleh. Dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, yustahabu lil muslim, sangat disukai oleh Allah apabila muslim ini an yujadida niyat, memperbaharui niatnya fi kulli amalin, di setiap amalnya, wa fi wasatil amal, baik di pertengahan amalnya, idza khafa taghayyaraha, jika dia merasa khawatir niatnya itu mulai berubah. Jadi jujurlah Bu Pak, saya itu kalau lagi ada masalah sama istri, saya yuk elingan gue rapi habis bojomu niatnya karena siapa. Kali ini saya nikah dengan istri itu niatnya dulu karena Allah, biar dikuatkan kembali rasa cinta dan kasih sayang. Bisa diterima Bapak Ibu? Nah, jadi yang pertama, kalau ingin keluarganya keluarga yang meminimalisir konflik, banyak keberkahan, maka pondasinya niatnya karena Allah. Biasanya banyak rumah tangga konfliknya banyak. Yang pertama harus kita tanya dulu, kamu niat nikah dengan orang ini karena apa? Kalau niatnya bukan karena Allah, biasanya potensial masalahnya makin besar. Karena dijelaskan Ibu dan Bapak oleh seorang ulama yang bernama Imam Ibnu Qayyim, al-amalu bi ghairi ikhlas, amalan yang bukan karena Allah, al-musafir yamlau jawbahu yufidu wa la yanfa'u, amalan yang di dalamnya bukan karena Allah itu akan terasa berat. Seperti orang yang naik gunung, dia membawa tas gunung yang diisi dengan pasir. Sudah berat, pasirnya dikeluarkan, gak ada manfaatnya, itu pasir buat apa? Jadi berat. Makanya kalau rumah tangga niatnya bukan karena Allah sebagai fondasi, maka potensi masalahnya akan makin banyak, makin berat. Maka monggo kita sama-sama, termasuk saya juga, senantiasa memperbaharui niat membangun rumah tangga karena Allah. Yang kedua,
Orang itu ingin keluarganya meminimalisir konflik dan banyak harmonisnya serta keberkahan. Ya kudu ngaji toh Pak. Semuanya ya butuh ilmu. Kok pengen dunia ya harus dua ilmu, pengen akhirat ya harus dua ilmu. Pengen dunia akhirat ya kudu pakai ilmu. Termasuk ingin punya keluarga yang diberkahi oleh Allah ya kudu pakai ilmu. Dalilnya ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nar, jagalah dirimu dan keluargamu jangan sampai celaka di akhirat, dimasukkan ke dalam bara api. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan salah satu usaha seorang ayah, salah satu usaha kepala rumah tangga agar istri dan anak-anaknya tidak celaka besok di akhirat, wa yu'allimuhum wa yu'addibuhum, ajarkan kepada keluarganya ilmu adab dan ilmu agama. Berarti bapak-bapak yang sekarang mengajar di Al-Mu'awanah membawa istrinya, jadi kan sudah melaksanakan ayat ini ya, Insya Allah. Jadi kan sudah melaksanakan at-tahrim ayat 6, melindungi istri, keluarga, anak dengan cara ngajak pengajian taklim. Wa yu'allimuhum wa yu'addibuhum. Tugas seorang suami melindungi istri dan anak-anaknya agar tidak celaka, ajarkan mereka ilmu agama dan ilmu adab. Bapak Ibu yang hadir, apakah sama keluarga yang memiliki ilmu dan keluarga yang tidak memiliki ilmu? Oh beda. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Oh beda sekali. Keluarga yang sering ngaji, sering mendengarkan tausiah, ketika ada masalah mereka akan menyelesaikannya pakai SOP, pakai ilmu. Istri salah, suami salah, dia punya ilmunya. Fa'idzuhunna, dia nasihati dengan lemah lembut sampai doble. Dinasihati dengan doble ramemah. Yang kedua, wahjuruhunna fil madaji, dia nengge dia, bukan mencaci, bukan memaki dia nengge. Kemudian dinasihati gak bisa, dinengge gak bisa, maka baru wadribuhunna, diberikan peringatan yang keras, ya, diberikan ancaman dan sebagainya, diberikan teriakan dan sebagainya. Jadi keluarga yang memiliki ilmu, dia pandai menyelesaikan setiap masalah pakai ilmu. Tapi juga punten keluarga yang mereka tidak memiliki ilmu, kalau ada konflik di dalam rumahnya pasti diselesaikannya bukan pakai ilmu dan SOP, tapi pakai kade, pasti banting, tendang, jambak, ludahi wajahnya, betul. Nah ibu dan bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, laki-laki itu menahan tangannya tidak memukul pasangannya, yang membuat dia menahan karena kelingan ilmu. Patuh, tapi tangan sih kilo jangatin maju, dia paham orang sih. Jadi yang mengontrol jiwanya adalah ilmunya. Laki-laki tidak memiliki ilmu, yang menguasai dirinya hawa nafsunya. Saya lagi, laki-laki yang tidak berilmu, kalau dia marah, emosi, masalah, yang menyelesaikan adalah emosinya. Tapi kalau laki-laki berilmu, ketika ada masalah emosi, yang menyelesaikan adalah ilmunya. Kalau nggak punya ilmu, emosi. Kalau pakai ilmu, ya ilmunya. Nah ibu dan bapak, kita sudah sepakat gitu. 3 prinsip yang harus kita pegang ketika kolo-kolo patuh. Yang pertama, wala tadrib al-wajh. Pokoknya jangan sekali tangan sikil majilu fatal ya. Khiyarukum li ahlihi. Orang yang paling baik di antara kita adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Jadi kalau jenengan ingin mengukur diri sendiri saya baik atau tidak, tanya ke istri dan anak-anak panjenengan. Aku senang bapak baik. Itu tandanya jadi baik. Istri tidak, dan istri sama suami repot ini ya. Makanya bungsu itu kalau pengajian bahwa istri saya itu ngomongnya nggak bisa leluasa gitu. Ada istri di belakang, gitu ya. Jadi
Ya minimal berusaha jadi suami yang baik. Khiyarukum li ahlihi. Orang yang paling baik di antara kita yang paling baik terhadap keluarganya. Wa anna khairukum li ahli, dan aku Nabi Muhammad yang paling baik terhadap keluargaku. Nabi ini seorang jenderal perang, seorang atlet MMA lah, pernah gulat dengan nukosah tapi begitu kuatnya. Tapi Nabi berkata, wala imra'atan wala khadiman, tapi aku tidak pernah memukul perempuan, bahkan pembantu pun belum pernah aku pukul. Yang paling repot adalah Bapak Ibu, ketika suami dan istri sering konflik, yang jadi korban cinta anak itu. Anak kan saya nunggu anak 10 tahun ya, anak saya baru usia 4 tahun. Yo kritis ya, aku ngajari apa-apa ngasih bener lah. Misal kalau kita dinasihati istri laki-laki, kalau teles kadang-kadang, tapi kalau yang nasihati siapa Bu? Anak, beda cerita kok. Makanya istri saya itu kalau mau ngomong apa-apa, yang suruh ngomong siapa? Bilang sama bapak ini ya. Nah kita yang ngomong anak kok ya, gitu kadang-kadang. Nah itu Bapak, insya Allah dirahmati oleh Allah, anak-anak yang tumbuh kembang di lingkungan bapak ibunya tidak harmonis, dia akan mengalami inner child, luka batin masa kecilnya. Maka mohon maaf bahwasannya para pembunuh sering berantai di Indonesia, mereka lahir dari keluarga yang tidak harmonis. Rian Jombang membunuh 10 orang, ibunya cerai 3 kali, ibunya pernah selingkuh di hadapan mata Rian sendiri. Ada dukun Ahmad Syirozji dididik oleh bapaknya tukang dukun juga, anaknya dukun juga. Babe membunuh 15 anak jalan dan dimutilasi, juga dibesarkan dari keluarga yang tidak harmonis. Bapak Ibu yang hadir, keluarga semakin banyak KDRT-nya menunjukkan keluarga ini keluarga yang tidak ada kebaikan di dalamnya. Innallaha, sesungguhnya Allah, idza aradda bi ahli baitin khairan, jika Allah menghendaki keluarga ini diberikan banyak kebaikan, adkhala alaihim ridha, Allah memasukkan kepada keluarga ini banyaknya kelembutan. Jadi kalau ada tetangga jenengan, saudara, keluarga sering curhat, monggo yuk bude, isu-isu patu, siap-siap patu, atau mengpatu. Kaya minum obat itu sehari 3 kali, seminggu rapatunya sing kurang siji. Hati-hati kalau sering KDRT-nya tinggi, menunjukkan keluarga tersebut tidak banyak kebaikan. Yang kedua, orang yang sering ngaji, minimal kalau berantem wala tuqabbih, tolong jaga mulutnya, jangan sampai mencaci, memaki, merendahkan, apalagi mudah mengucapkan kalimat cerai ya. Salatun jiddun hunna jiddun, 3 perkara yang apabila panjenengan mengucapkannya serius, jatuhnya juga serius ya. Wa asluhunna jiddun, dan jenengan mengucapkannya bercanda, hasilnya tetap serius. Apa? At-talaq, yaitu kalimat cerai. Jadi hati-hati, sering banyak. Kemudian di badan Bapak insya Allah dirahmati oleh Allah, tinggal 15 menit lagi masih kuat ya. Nah, cepat-cepat kayak gini. Nomor 3, wala tahzur illa fil bait, aib rumah tangga aja diumbar nih. Jujur Bu, apa awal nikah istriku apa status? Aku yang mau, aku yang status. Mau status, aku yang shit loh ya. Artinya mendidik istri kan ini Bu, mendidik itu tidak bisa mendadak. Paham ya? Mendidik tidak bisa mendadak. Baik itu mendidik anak, mendidik istri sama saja. Jadi istri yang berproses. Saya juga berproses, sama-sama saling belajar. Sekarang ya sudah tidak status-statusan lagi, karena yang butuh waktu semuanya. Termasuk Bapak Ibu yang hadir, kita harus bisa menyikapi mantu kita, anak kita secara bijaksana. Makanya sering-sering ngasih nasihat. Misalnya kalau suami salah, jangan langsung dilaporkan kepada ibu dan bapaknya istri. Nanti suami kita dengan mertuanya padu, dendam, urusannya soyo. Begitu juga sebaliknya, kalau istri kita salah, jangan langsung dicurhatkan kepada ibu dan bapaknya suami. Nanti istri kita dengan mertuanya makin panjang urusannya.
Nah, Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah, intinya nikahi adalah ilmu. Kalau kita punya ilmu, ilmu yang menjaga kita. Betul apa betul, Bapak Ibu? Makanya kata Imam Ali, al ilmu yahrusuka. Kalau jenengan dua ilmu tenang dengan diri, ilmu yang akan menjaga panjenengan. Wa anta tahrusul mal. Tapi kalau jenengan punya harta yang banyak, jenengan yang menjaga hartanya. Nah terus gimana Pak Dede? Minimal dan jenengan orang boleh mantu, ya minimal 3 perkara inilah. Nah, misalnya jenengan kedatangan cowok gitu ya, lain, yatslu alaihim ayatihi. Kau sama cokor orang. Aduh nyulam tadi Pak, aku debit TPA nanti roro. Saya kira suruh, aduh cokor. Yang kedua wajib lain, kau sholat jamaah nanti. Yo, imam perling dek over. Waduh, kemudian yang ketiga wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Ustaz favorit itu siapa, Pak? Ya, Ustaz favorit saya tidak punya, Pak. Tapi deh pemain sepak bola favorit saya punya. Waduh, repot gini, Pak. Tapi kalau jenengan calon mantu datang, ya selalu ayatihi. Bisa baca Al-Quran? Alhamdulillah Pak, saya punya 5 juz hafalan. Ini ya. Masya Allah. Wa yazakihim. Lah jenengan sama Nabi, kalau saya jamaah subuhnya di masjid ini, masjid ya bagus. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Sering dengerin tausiah ada. Ustaz, saya paling senang sama Ustaz ini, sama Ustaz ini, sama Ustaz ini. Oh bagus ya. Minimal kalau punya ilmu, ketika nanti lagi tidak cocok dengan pasangannya, dia tidak akan berbuat zalim kepada pasangannya. Itu nama betul Pak. Pas tidak cocok, dia tidak berbuat zalim. Nomor 3 Bapak Ibu, 10 menit lagi masih kuat ya. Nomor 3, kuatkan iman. Al-iman yanqus wa yazid ya. Ibu dan Bapak, ingat setiap keluarga tidak mungkin bebas dari masalah. Selama berada di alam dunia pasti ada masalah. Dalilnya dalam Quran surat Al-Ghabun yang panjenengan sudah hafal semua. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Sungguh akan ada di antara keluarga panjenengan yang menjadi ujian buat panjenengan. Suaminya soleh, istrinya soleh, anaknya soleh, Pak Cili pas gede bergele, Pak. Ada nama betul? Ada yang teman saya itu curhat. Aku dua anak ini koyo enteng men, cili ra repot ke, sekolah ra repot ke, kuliah ra repot ke. Rampung kuliah baru boleh jodoh. Ya Allah. Mereka muat ini teman saya cerita. Susah pokoknya. Intinya Bapak Ibu, tiap keluarga pasti ada masalah. Sawang sih, termasuk si ngomong Yusami. Semua punya masalah. Nah yang pertama, insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekelasnya para nabi pun rumah tangganya ada masalah. Nabi Muhammad pernah bertengkar dengan istrinya. I'tazala nisa'ahu syahran. Sampai Nabi meninggalkan istri-istrinya sebulan. Kemudian Nabi Lut juga punya masalah dengan istrinya. Fakhanatahuma, dikhianati oleh istrinya dalam urusan dakwah. Nah ibu dan bapak, kemudian ibu dan bapak, Nabi Zakaria juga punya masalah, diuji puluhan tahun belum memiliki anak. Sama lah. Nabi Nuh dua anak sing berengel. Bapak ibunya, suami istrinya baik, anak-anaknya baik, malah diuji sakit. Kaya keluarganya Nabi, jadi semua itu bermasalah, ujian. Berarti Bapak Ibu yang hadir, ya, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah bukanlah keluarga tanpa masalah. Keluarga yang sakinah, keluarga yang pandai menyelesaikan masalah, Bapak Ibu. Dan kuatkan iman itu, kan nomor 3 kuatkan iman ya. Kuatkan iman itu tujuannya kalau ada masalah jenengan tetap bisa sabar. Kalau jenengan imannya nggak kuat, ada masalah dikit langsung emosi, marah itu mengerikan. Emosi itu seperti anjing gila yang harus diikat oleh rantai kesabaran.
Nek anjing gila tidak diikat oleh rantai kesabaran, muncul nyakot yang dindir akal. Walaupun panjenengan sudah, aku kemarin emosi, aku minta maaf ya, aku minta maaf ya. Maaf walaupun sudah diucapkan, hati yang terluka sulit disembuhkan. Betul apa betul, Bu? Bagaimana agar kita senantiasa sabar, yaitu karena kekuatan kita itu sabar dan takwa. Nah Ibu Bapak, intinya kuatkan iman dengan ibadah, dengan pengajian seperti ini. Nah Ibu dan Bapak, insya Allah dirahmati oleh Allah. Ternyata capek juga ya Bu ya. Selanjutnya nomor berapa Bu? Nomor 4, amanah ya. Amanah ini Bapak Ibu yang hadir, fokuslah dengan tanggung jawab masing-masing. Karena amanah ini bisa mempengaruhi perasaan pasangan kita. Kalau amanahnya laki-laki, kata Nabi Muhammad SAW, kata Allah, wa 'alal mauludi, terhadap orang-orang yang menjadi tanggung jawab wahai laki-laki, lahu rizquhunna, tanggung jawab memberikan mereka makanan, wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan memberikan mereka yaitu pakaian yang pantas. Ngopeni waktu saja kudu dikai kadang ya kudu dikai tangan apa nih ngopeni anake ngomong betul rati openi gitu ya. Nah Ibu dan Bapak, insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bu, jatuh cinta itu butuh perasaan ya Bu, tapi merawat cinta butuh penghasilan ya Bu. Wadidaw ya. Jatuh cinta butuh perasaan, merawat cinta ya butuh penghasilan. Saya pernah sampaikan cerita ini ke jenengan Bu. Ada jamaah yang bercerai, ya suaminya bilang, aku yang kurang apa? Sholat yang mangkat, pengajian mangkat, aku yang ratau nakal, ratau dendeman, ratau selingkuh. Kurang bersiji, males nyambung. Aduh, reboh. Makanya tetap ya, fokusnya suami pokoknya jenengan habis. Seperti tadi dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 233. Yang aku dan jenengan semakin tidak amanah dengan tanggung jawab ini, rasa cinta kasih sayang istri pun akan luntur kok. Betul Bu? Soalnya saya punya jamaah, kalau suaminya pulang dengan motornya saja bisa nyalakan jamaah Pak ini. Jadi malas banget aku melayani suami itu loh. Kenapa Bu? Suami saya kalau pulang ke rumah ngakuan harus semua nih. Padahal jenengnya sobirin loh. Ngomong sing kelinteran jamaah. Jadi suami yang tidak menunaikan amanahnya, maka membuat istrinya yaitu hilang rasa cinta kasih sayangnya. Termasuk aku sampai yosami itu loh. Amanahnya istri apa? Qila ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayu nisa'i khair? Siapa laki-laki yang terbaik? Kata Nabi, qala allati tasurru idan nadhara. Perempuan yang terbaik adalah yang membahagiakan suaminya, yang faham, ya, dibahagiakan urusan sumur dapur dan kasurnya pokoknya. Oh wes itu. Nek suami senang dengan jalur apa, ya wes jalur apa. Nek toko mas mahkota, ayo makan. Butuh berapa kilo masnya? Gitu lah, bayangin. Di rumah mau macam-macam, maksudnya di luar rumah, di kantor mau macam-macam, ngapa gak ada koleksi macam-macam? Aku udah ngumahin gue sesuatu yang bisa kasih full service kok. Urusan mangan, enak urusan apa wes kayak full service. Buat apa saya nyari yang di luar itu? Karena di rumah sudah merasa puasnya terpenuhi yang lain deh. Jadi masya Allah ya. Nah Ibu dan Bapak, semakin tingkat kepuasan suami terhadap jenengan semakin bahagia merasa, ya Allah, bujuk tenang dan bujuk koyong ini ya. Istriku pintar ngerawat diri, pintar ngerawat aman, pintar ngerawat, maksudnya pintar masak, pintar ngerawat anak-anak, pintar ngerawat rumah. Boleh apa nih coba? Fabi ayyi ala'i rabbikuma, nikmat mana lagi yang kau dusta? Tapi suaminya coba mau berangkat besok hari Senin ngajar, Bu, baju kayak gitu mana? Aduh, belum dicuci. Aduh, ya Allah. Atau,
iya tak orang setrika. Ternyata kancingnya dodol ora dijahiti. Iki celana wis wek darah. Amin bojoku gitu ya Allah. Ya wis nganggo batik wae. Kuwi masak apa? Jajan kowe kalau ning sekolah. Kok masak? Nek sehari 2 hari maksudnya tiap hari ya gitu kalau udah ngajar dari jam 7 sampai jam 4 sore, istirahat sejam, isi pengajian, pulang malam. Iki dudu aku sing curhat to. Iki ngomong dhewe iki. Nah, supaya itu ikut spray kalau ini. Terus aja gitu Bapak Ibu. Boleh sing ngene repot gitu loh ya. Nah, benar Bapak, ya insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hei perempuan, ya dengan masuk ke surganya begitu mudah. Apa kata Nabi Muhammad SAW ya? Dijelaskan kata beliau, perempuan itu idza shallatil mar'atul khumusuha, kalau dia menjaga sholat 5 waktunya, nggak harus duha, nggak harus tahajud, itu bonus. Yang penting 5 waktu dijaga. Wa shoma syahraha, dan ketika datang bulan Ramadan dia puasa. Wa hassanat farjaha, dan dia menjaga kesucian kemaluannya, setia sama suaminya. Wa ata'at ba'laha, dan taat kepada suaminya. Dakhalat min ayyi abwabil jannah sya'at, silahkan dengan milih masuk surga di mana pun pintu yang dengan milih yang senangi. Saya mau masuk pintu firdaus saja, monggo, bebas loh. Yang tidak harus berjihad dan sebagainya. Ya, Pak Dede, berjihad menaklukkan suami buat maksudnya. Bu, lihat sebelah kiri, ini bapak-bapak atau bayi geran Bu? Ini jujur Pak, kalau kita udah sampai rumah kayak jadi bayi ya Pak, jalur kopi. Kesel Siti, pengen pijetin, apa kurang tidur suami ngaku Siti gitu ya. Jadi rewel. Nah yang Bapak terakhir, alhamdulillahirabbil alamin, pasti jam 7. Yang terakhir adalah hati jauhkan dari dosa. Karena dosa itu sumber dari segala sumber masalah. Sumber itu menghancurkan. Dosa itu menghancurkan urusan dunia jenengan. Dosa itu menghancurkan urusan akhirat jenengan. Rata-rata keluarga yang sampai bercerai disebabkan salah satunya ada orang yang macam-macam. Selesai jam 7 pas. Alhamdulillah. Sesuai dosis lah Bu ya. Enggak overdosis. Maka kalau ada yang